Roha madihamu dohok dami nasia debata mata dohosin anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita damang denang dongan nahina holongan jalan api nasu pasu di Tuhatai Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, siapakah gerangan di antara semua manusia dan semua makhluk di atas kolong langit, di bawah kolong langit yang mengetahui akan kedatangan hari Tuhan? Siapakah orang yang tinggal di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi yang dapat menyatakan kedatangan hari Tuhan? Percayalah, yakinilah bahwa tidak ada seorang manusia dan satu makhluk pun di jagat raya yang dapat menyebut kedatangan hari Tuhan itu kapan. Sungguh, selain Dia, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, tidak akan pernah ada seorang pun yang dapat mengatakan kapan hari Tuhan itu tiba. Saudara yang kekasih, di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini, secara garis besar firman Tuhan ingin menyatakan ragam perkara sebagai berikut. Pertama, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Yang kedua, pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya. Yang ketiga, bahwa firman Tuhan Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Yang keempat, di hadapan Tuhan suatu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Yang kelima, Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Yang keenam, hari Tuhan akan datang tiba seperti pencuri. Ketujuh, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam menanti kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Dikisahkan dalam Alkitab bahwa Rasul Petrus sudah menulis surat yang kedua untuk orang pendatang yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania.
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh-Nya. Tujuannya tidak lain adalah supaya mereka taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Melalui suratnya itu, Rasul Petrus berusaha menghidupkan pengertian yang murni dari saudara-saudara seiman yang tersebar di berbagai daerah, supaya mereka memiliki pengertian yang murni tentang peringatan-peringatan Tuhan. Sekaitan dengan itu, dikatakan dalam ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Sementara itu di ayat yang kedua dia berkata, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Rasul Petrus menandaskan bahwa supaya mereka selalu mengingat akan perkataan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi kudus pada waktu dahulu kala. Kemudian mereka mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kita kepada mereka. Yang kedua yang harus kita lakukan dan yang harus kita ketahui, pada hari-hari zaman akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya lebih lanjut. Rasul Paulus juga mengingatkan mereka agar hendaknya mereka mengetahui bahwa pada akhir zaman akan datang banyak pengejek dan berbagai olok-olok atau ejekannya. Mereka adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu kedagingannya. Mereka adalah para pendosa dan pengumbar hawa nafsu duniawi. Demikian pula di ayat yang ketiga dia berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Yang ketiga yang harus kita ketahui sebelum kedatangan hari Tuhan, bahwa firman Tuhan Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air sungguh. Rasul Petrus menandaskan bahwa memang mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka memang masa bodoh. Mereka tidak peduli bahwa karena kebenaran firman Allah, maka langit telah ada sejak dahulu, bukan karena air. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui surat 2 Petrus ini, kita mendapati Rasul Petrus berusaha meyakinkan kita bahwa oleh karena firman-lah, maka langit dan bumi terpelihara dari api sampai saat ini dan sampai sekarang. Oleh sebab itu, firman Allah itu juga, maka bumi dan segala isinya disimpan untuk hari-hari penghakimannya dan kebinasaan orang-orang fasik pada waktunya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari Tuhan akan segera tiba. Tapi tidak ada yang tahu. Dia akan datang secara tiba-tiba, tidak terduga. Rasul Petrus juga mengatakan bahwa pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kemudian unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, lalu bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di ayat 10, Rasul Petrus berkata, tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa apabila segala sesuatu ini akan hancur secara demikian rupa, maka kita harus berupaya untuk hidup suci dan saleh. Kita harus berupaya hidup kudus karena kita menantikan dan akan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa pada hari itu langit akan binasa dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya yang dahsyat dan luar biasa. Pelajaran yang dapat kita petik, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita percaya bahwa selain Dia, Allah Bapa yang bertahta di sorga, tidak akan pernah seorang pun yang dapat mengatakan kapan hari Tuhan itu ada? Saudara yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang percaya bahwa selain Dia, Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan sorga, tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa menafsirkan, seorang pun yang bisa mengatakan dan memastikan kapan waktu hari Tuhan itu tiba.
Karena dia sudah lebih dahulu menyatakan kepada kita bahwa hanya dialah Allah Bapa kita yang bertahta di kerajaan sorga yang mengetahui kedatangannya. Yang kedua, berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang percaya dan tidak mau melupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan seperti satu hari. Karena dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah lebih dahulu menyediakan bagi kita upah besar di sorga sejak dari mulanya. Dan yang terakhir, berbahagialah kita dan semua pribadi yang ada dan semua pribadi di antara kita yang sudah berupaya dengan baik, lebih baik dan sangat baik untuk hidup suci, saleh dan hidup kudus di hadapan Tuhan dalam menantikan kedatangan hari Tuhan, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di sorga. Dalam menanti kedatangan Tuhan, ingatlah perkataan-perkataannya, yaitu firman-Nya, supaya kita semakin teguh di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Selamat menanti di dalam iman yang teguh. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.